Jambi ke-23 resmi dibuka dan dikemas dengan pertunjukan berbasis kearifan lokal. Delapan belas parpol ajukan perbaikan administrasi Bacalek ke KPU Provinsi Jambi. BMKG Jambi prediksi curah hujan akan menurun dari bulan Juli hingga September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 11 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara berkomitmen mendukung pembangunan bidang olahraga yang berkelanjutan, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi ke-23 tahun 2023 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi. Gubernur mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada seluruh pemerintah kabupaten kota serta kepada para atlet, pelatih maupun ofisial yang telah berpartisipasi untuk mengikuti perhelatan olahraga tingkat provinsi ini. Pekan Olahraga Provinsi merupakan ajang yang tepat untuk mendorong peningkatan olahraga daerah yang sekaligus juga menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi pembangunan olahraga yang berkelanjutan. Gubernur menekankan pembangunan ekosistem olahraga harus dilakukan secara bersama-sama untuk memudahkan terwujudnya prestasi olahraga daerah. Selain sebagai ajang berkompetisi, pelaksanaan Porprov juga menjadi waktu yang tepat untuk mempererat persaudaraan dan memupuk silaturahmi antar sesama masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pemajuan daerah. Al-Haris berharap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 bisa menjadi wadah untuk menjaring atlet-atlet berprestasi untuk bisa mengikuti kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Jambi hari ini bukanlah provinsi yang tidak punya atlet. Kita banyak punya atlet luar biasa dan Jambi sudah menunjukkan bahwa kita juga cukup banyak menyumbang medali emas ajang SEA Games yang lalu. Artinya Jambi punya cukup banyak potensi olahraga yang bisa mendunia juga. Maka kita menghimpun semua itu. Dengan adanya Porprov ini kita berharap teman-teman yang sudah merancang latihan di semua cabur, inilah ajang mereka. Ini ruang untuk mereka tampil malam hari ini. Kita berharap ini ajang bagi semua atlet, ini silaturahmi dan juga prestasi ya. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan, pada penyelenggaraan Porprov Jambi tahun 2023, terdapat 40 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan jumlah atlet maupun ofisial yang ikut berpartisipasi sebanyak 6.805 orang dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Jadi Porprov ini ada 40 cabang olahraga yang kita pertandingkan. Hasil Porprov ini kan kita bawa ke PON maupun Porwil. Yang mudah-mudahan banyak atlet kita terseleksi dan ikut PON Sumut Aceh. Itu harapan kita. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023 ditutup dengan hiburan dari artis ibu kota. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023. Maulana juga berharap Kota Jambi dapat mempertahankan gelar juara umum di Porprov tahun ini. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 digelar di Stadion Trilomba Juang KONI Provinsi Jambi pada Senin malam. Wakil Wali Kota Jambi Maulana didampingi oleh sang istri, Nadia, juga menyapa atlet Porprov kontingen Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan,
Kota Jambi merupakan kontingen dengan atlet terbanyak, yakni 750 orang yang siap untuk bertanding. Maulana berharap Kota Jambi dapat mempertahankan gelar juara umum pada Porprov tahun 2023. Wakil Wali Kota Jambi juga mengapresiasi para atlet yang sudah berjuang dan meraih medali emas di Porprov. Atlet diminta untuk tetap fokus dan pantang menyerah untuk bisa memberikan yang terbaik. Kami apresiasi kepada seluruh kontingen sudah berjuang maksimal. Kami optimis tentang mempertahankan juara umum. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi juga akan menyiapkan penghargaan khusus pada atlet Kota Jambi yang berprestasi untuk menumbuhkan semangat dan upaya peningkatan prestasi para atlet. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jambi ke-23 resmi dibuka. Pembukaan Porprov tahun ini dikemas dengan pertunjukan berbasis kearifan lokal yang mengkolaborasikan seni tari dan pencaksilat. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 resmi dibuka di lapangan Trilomba Juang Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi pada Senin malam. Pembukaan Porprov Jambi tahun ini dikemas dengan pertunjukan berbasis kearifan lokal yang memadukan birama, wiraga, dan wirasa menjadi satu kesatuan antara seni tari dan pencaksilat. Pencaksilat merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hadir sebagai budaya dan metode membela diri. Pencaksilat merupakan keterampilan bela diri yang difungsikan sesuai kebutuhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Tidak hanya itu, pembukaan Porprov Jambi ke-23 juga menampilkan drum band dan pertunjukan seni bela diri, pengibaran bendera Porprov Jambi dan juga pembacaan ikrar atlet dan juri. Kemudian dilanjutkan dengan pesta kembang api sebagai wujud semangat bertanding atlet di Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Pada pembukaan Porprov ke-23 juga dimeriahkan dengan penampilan artis ibu kota yang ditampilkan untuk masyarakat Provinsi Jambi. Porprov Jambi ke-23 diikuti 5.735 atlet yang akan memperebutkan 550 medali emas dari total 40 cabang olahraga yang dipertandingkan. Rame karena pengunjungnya banyak. Kalau dalam sehari kita bisa dapat berapa Mbak di sini Mbak? Saya dapat sekitaran 500 sampai 800. Oh. Kalau hari biasanya gimana? Hari biasa di sini. Di luar Porprov gitu. Oh, di luar ini bisa 300 sampai 400. Artinya bisa 2 kali lipat iya, ya. Alhamdulillah. Apa nih harapannya dengan kejuaraan Porprov nih Mbak? Produk-produk kami tuh lebih banyak dikenal sama warga Jambi gitu. Hadir di sini dalam dengan tema. Sementara itu, pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2023 juga menghadirkan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaksanaan bazar UMKM sebagai sarana mempromosikan produk-produk UMKM di Kota Jambi. Salah satu pelaku UMKM, Arneta, mengaku mengalami peningkatan omset penjualan dari hari biasanya. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Berkomitmen membangun bidang olahraga yang berkesinambungan, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan Porprov Jambi ke-23 untuk cabang olahraga tenis lapangan. Gubernur Jambi Al-Haris membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 untuk cabang olahraga tenis lapangan. Gubernur Jambi mengatakan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendukung pengembangan olahraga baik melalui pembangunan sarana prasarana maupun pembinaan para atlet. Langkah ini terus diupayakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bidang olahraga yang berkesinambungan. Mewujudkan pemajuan bidang olahraga sudah termuat pada RPJMD Provinsi Jambi untuk tahun 2021 hingga 2026 yang dirangkum dalam visi misi Jambi Mantap. Khususnya pada misi ketiga, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia, pengembangan bidang olahraga, mempunyai fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat hingga prestasi olahraga daerah. Gubernur Jambi menekankan terlaksananya kejuaraan ini menjadi ajang yang tepat sebagai pembinaan atlet maupun generasi muda, sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Al-Haris berharap penyelenggaraan kejuaraan Porprov dapat melahirkan para atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah pada jenjang kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Membina dari cabang olahraga ini, dan tenis alhamdulillah masuk hebat karena 9 kontingen hadir, ya, hanya 2 yang tidak. Ini 2 kita siap lagi cek nih kenapa ini tidak hadir 2 ini kan? Padahal dia punya potensi pemain cukup banyak situ. Kadang-kadang mungkin kesiapan daerahnya kadang-kadang. Nah ini kita berharap bahwa yakinlah bahwa tenis ini salah satu olahraga yang juga ramai di masyarakat, ya, olahraganya murah, itu kan meriah. Nah dan ini kita punya peluang membina melatih anak-anak SMA SMK sebab olahraga ini lapangannya ada di mana-mana. Pada penyelenggaraan Porprov Jambi ke-23 untuk cabang olahraga tenis lapangan, diikuti oleh para atlet dari 9 daerah di Provinsi Jambi, terkecuali dari Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun yang tidak mengirimkan atletnya. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tim futsal Kota Jambi meraih medali emas di Porprov Jambi tahun ini. Kota Jambi berhasil menaklukkan tim futsal Batanghari di laga final dengan skor 3-2. Untuk kali pertama, tim futsal Kota Jambi mengukir sejarah meraih medali emas di Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Tim futsal Kota Jambi berhasil menaklukkan tim futsal Batanghari dengan skor tipis yakni 3-2. Laga final antara Kota Jambi dan tim futsal Batanghari itu digelar di Gedung Olahraga Kota Baru Kota Jambi pada Senin kemarin. Pada awal babak pertama, kedua tim futsal saling jual beli serangan. Di menit ke-10 babak pertama, tim futsal Kota Jambi berhasil memecah kebuntuan dengan menciptakan gol dari kesalahan pemain belakang tim futsal Batanghari. Skor menjadi 1-0 hingga babak pertama berakhir. Kemudian pada babak kedua, 4 menit bertanding, Kota Jambi berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Tak berselang lama, Kota Jambi kembali menambah pundi-pundi gol menjadi 3-0. Tak ingin terpuruk lebih lama, di menit ke-5 sisa waktu tim futsal Batanghari mencoba mengejar ketertinggalan. Namun tim futsal Batanghari hanya mampu menciptakan 2 gol. Allah berikan kemenangan, Allah berikan medali emas pertama Porprov Futsal Kota Jambi. Karena dari awal tim pelatih, pemain benar-benar berproses bareng dari awal. Dari bulan April memulai duluan latihan karena targetnya memang di emas. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan, support dari Ketua AFKOT, Sekretaris AFKOT Kota Jambi, teman-teman pelatih semuanya, pemain, orang tua ofisial. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan dan doa-doa terbaik dari orang-orang terdekat, dari orang-orang tersayang. Allah berikan kemenangan. Alhamdulillah Futsal Kota Jambi meraih emas yang pertama kali di tahun ini. Tim futsal Batanghari harus puas dengan meraih medali perak pada Porprov Jambi ke-23. Sementara Kabupaten Bungo hanya meraih medali perunggu. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi telah menerima semua berkas dan juga dokumen perbaikan Bacalek DPRD Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi saat ini telah menerima pengajuan perbaikan administrasi bakal calon legislatif dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Seluruh berkas perbaikan administrasi bacalek partai politik diterima dan juga dinyatakan lengkap. Pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek DPRD Provinsi Jambi yang diajukan 18 partai politik peserta pemilu, ratusan bacalek dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS.
hingga batas akhir waktu yang ditentukan yakni 9 Juli yang lalu. 18 partai politik tersebut telah mengajukan dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif Bacalek DPRD Provinsi Jambi ke KPU Provinsi Jambi. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni mengatakan, seluruh berkas pengajuan perbaikan administrasi Bacalek DPRD Provinsi Jambi diterima dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, KPU Provinsi Jambi akan melakukan verifikasi perbaikan administrasi Bacalek hingga tanggal 6 Agustus 2023 mendatang. Syarat berkas perbaikan yang disampaikan oleh partai politik itu kita verifikasi seperti awal ya, seperti awal mereka menyampaikan ke KPU. Nah, kita cek apa yang kurang kemarin itu ya pada penelitian administrasi kita kemarin ya. Nah, itu kita minta mereka untuk memperbaikinya. Nah, misalnya terkait dengan ada yang belum legalisir ijazah, itu mereka legalisir ya. Nah, terkait apa lagi misalnya ya. Nah, itu kita minta mereka melengkapinya sampai nanti di tanggal 6 Agustus ya tahun 2023. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Jambi telah menerima semua dokumen perbaikan Bacalek. Verifikasi dan validasi akan kembali dilakukan oleh KPU hingga 6 Agustus 2023 mendatang. Perbaikan berkas dokumen bakal calon legislatif anggota DPRD Kota Jambi resmi ditutup pada tanggal 9 Juli 2023 kemarin. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menerima dokumen perbaikan dari 18 partai politik untuk Bacalek Kota Jambi. KPU Kota Jambi akan melakukan verifikasi dan validasi berkas Bacalek hingga tanggal 6 Agustus 2023 mendatang. Jika masih terdapat dokumen yang belum lengkap, KPU akan mengembalikan berkas ke partai politik. Kemudian Bacalek yang belum memenuhi syarat segera diganti dan tidak bisa maju ke tahapan selanjutnya. Verifikasi dilakukan untuk bisa melihat keabsahan dokumen Bacalek seperti ijazah dan dokumen lainnya, sehingga berkas dan dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan juga ketentuan peraturan KPU yang berlaku. Penyerahan dokumen, partai politik melakukan perbaikan persyaratan bakal calon itu dimulai di tanggal 26 Juni sampai 9 Juli. Terakhir 9 Juli kemarin, total partai politik yang sudah menyerahkan dokumen itu ada sebanyak 18 partai politik. Dan hari ini dari tanggal 10 Agustus dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 6 Agustus, KPU Kota Jambi akan melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap persyaratan bakal caleg yang sudah diajukan oleh partai politik. Sebelumnya terdapat 697 Bacalek yang belum memenuhi syarat dan hanya 81 Bacalek yang memenuhi syarat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Batanghari telah menerima kembali sebanyak 568 berkas perbaikan Bacalek dari masing-masing partai politik. Dan saat ini, proses verifikasi perbaikan berkas Bacalek sudah dimulai hingga 40 hari ke depan. Tahapan perbaikan berkas Bacalek yang belum memenuhi syarat saat ini telah dilakukan masing-masing peserta pemilu selama 40 hari atau tepatnya berakhir sampai pada Minggu malam kemarin. KPU Batanghari telah menerima kembali sebanyak 568 berkas perbaikan Bacalek dari masing-masing partai politik. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan selain menerima berkas Bacalek, petugas verifikator juga melakukan registrasi administrasi berkas. Dari perbaikan berkas tersebut, hampir semua partai politik yang melakukan pergantian terhadap Bacalek belum memenuhi syarat. Namun pihak KPU sendiri belum dapat merincikan jumlah pergantian Bacalek, dikarenakan petugas verifikator masih mendata berkas yang diserahkan. Sementara itu, tahapan verifikasi perbaikan akan berjalan selama 40 hari ke depan atau tepatnya hingga tanggal 6 Agustus 2023 mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga semester pertama tahun 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memastikan belum ada kasus positif rabies. Meski 0 kasus, namun terdapat 361 kasus gigitan hewan berpotensi rabies. Dari jumlah tersebut terjadi peningkatan dari tahun lalu.
Antisipasi rabies terhadap masyarakat terus dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, salah satunya dengan vaksinasi pada masyarakat yang terkena gigitan hewan yang berpotensi rabies. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, sepanjang tahun 2023 terjadi peningkatan pada kasus gigitan hewan yang berpotensi rabies. Sebanyak 361 kasus gigitan anjing, kucing, dan monyet pada manusia. Terbanyak ada di Kota Jambi dengan jumlah 119 kasus hingga bulan April. Kemudian disusul dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah 37 kasus. Meski banyak kasus gigitan hewan yang berpotensi rabies, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memastikan belum ada kasus rabies yang terjadi di Provinsi Jambi. Untuk antisipasi kasus-kasus rabies di Provinsi Jambi, kita melihat memang pada saat ini jumlah kasus gigitan dan untuk hewan, terutama dari hewan kucing, anjing, dengan monyet yang berpotensi untuk rabies itu memang dalam tahun 2023 ini meningkat. Terutama kita lihat di Kota Jambi dan juga di Tanjung Jabung Timur. Banyak peningkatan kasus gigitan, tetapi gigitan ini juga tidak menjadi rabies. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi akan terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Jambi dalam mengantisipasi rabies di Provinsi Jambi, sehingga kasus rabies di Provinsi Jambi dapat ditangani dengan baik. Joko Aldi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara peningkatan angka kejadian hewan menggigit manusia di tahun 2023 ini, saudara, di Provinsi Jambi mengalami peningkatan. Dan lalu bagaimana cara menjaga kesehatan hewan peliharaan agar terhindar dari rabies atau penyakit lainnya? Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Haziat Akbar. Selamat sore, Haziat, silakan dengan laporan Anda. Baik saudara, Bebo, terkait dengan potensi rabies yang terjadi terhadap hewan peliharaan ataupun hewan-hewan liar yang ada di sekitar kita pada tahun ini di Provinsi Jambi memang mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2023 saja sudah tercatat 360 kasus di mana hewan-hewan tersebut tercatat menggigit manusia, tapi dengan potensi yang memang diindikasikan mungkin mengalami rabies seperti itu. Tetapi memang menurut data Dinas Kesehatan dari Provinsi Jambi, untuk kasus rabies sendiri memang belum terjadi atau belum terdapat di Provinsi Jambi. Nah, memang terkait dengan kasus rabies ini erat kaitannya dengan bagaimana menjaga kesehatan hewan dan kebersihan hewan yang kita miliki ataupun juga yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan untuk itu kita akan berbincang dan berbicara dengan salah seorang pecinta kucing yang ada di Kota Jambi, yaitu Mbak Nadine. Oke, baik Mbak Nadine, selamat sore Mbak Nadine. Iya, selamat sore Bang. Iya, jadi memang Mbak Nadine ini merupakan pecinta kucing. Sejak kapan Mbak Nadine suka dengan kucing? Kalau suka itu dari kecil ya udah suka sama kucing karena orang tua juga suka, jadi udah terbiasa sama kucing-kucing. Terus juga kalau kucing sekarang sih di rumah ada 5, tapi dulu pernah sempet punya sampai 1 lusin Bang, 12 kucing gitu. Nah, gitu Bang. Oke, terus juga selain suka kucing dari kecil, kucing-kucing di rumah juga ada yang banyak-banyak jenis Bang, ada kucing kampung, tapi sekarang udah mulai punya kucing mixed dom juga, jadi ya beragam. Terus aku juga suka ini feeding street gitu di jalanan, jadi kadang kalau lagi jalan kemana gitu ada kucing jalanan yang mungkin mereka tuh takut sebenarnya dengan kita, tapi karena kita suka ngasih feeding street jadi mereka tuh lebih ramah gitu jadinya gitu Bang. Baik, terima kasih Mbak Nadine atas kesediaan waktunya. Jadi memang pemirsa dan saudara, terkait dengan kasus yang meningkat di Provinsi Jambi terkait gigit hewan yang berpotensi mengalami rabies ini memang cukup tinggi. Tapi memang bagaimana kita akhirnya bisa menjaga kebersihan hewan kita, ataupun lagi Bapak Ibu mungkin yang punya hewan peliharaan di rumah. Kemudian juga terkait dengan hewan-hewan yang ada di lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Mbak Nadine tadi, bisa diberikan pelaporan seperti itu baik kepada Dinas Kesehatan ataupun dengan instansi-instansi kelurahan dan RT setempat untuk diberikan vaksinasi ataupun penanganan terkait dengan hewan rabies tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Haziat Akbar. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris melepas kontingen Pornas Korpri ke-16 Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, mendorong pembentukan ASN yang disiplin, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas kontingen Pornas Korpri Provinsi Jambi tahun 2023 untuk berlaga di Pornas Korpri ke-16 di Jawa Tengah. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia ke-16 Provinsi Jambi untuk mengikuti Pornas Korpri tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jambi mengatakan pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, di antaranya dengan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Meningkatkan kualitas kesehatan sumber daya aparatur negara juga menjadi langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat guna mewujudkan visi misi Jambi Mantap. Selain untuk berkompetisi, perhelatan Pornas Korpri ke-16 dapat menjadi ajang untuk mendorong terbentuknya aparatur sipil negara yang memiliki kepribadian dan budi pekerti positif dalam membangun disiplin kerja. Gubernur menekankan kontingen Pornas Korpri Provinsi Jambi harus menjalankan tugasnya dengan baik, yakni dengan dedikasi dan tanggung jawab untuk meraih hasil terbaik bagi daerah. Al-Haris menargetkan melalui persiapan yang dilakukan, kontingen Provinsi Jambi mampu meraih prestasi maksimal dan masuk 10 besar. Itu mungkin basketball insya Allah bisa emas. Lepas keberangkatan daripada atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pegawai Negeri Sipil atau Pornas di Semarang, Jawa Tengah. Nah, atlet ini adalah atlet para ASN, yang para PNS, yang dimana tujuannya pasti untuk bagaimana ASN kita ini berkumpul se-Nusantara di Semarang, agar ada hubungan-hubungan emosional antara ASN, terutama dalam bagaimana mereka ini bersama-sama berpacu untuk meraih kinerja terbaik sebagai ASN. Jadi Jambi juga mengirim atlet, mudah-mudahan walaupun nanti ada yang juara dan tidak, tapi kita tetap ikut berpartisipasi. Pada penyelenggaraan Pornas Korpri ke-16 tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah, Korpri Provinsi Jambi mengirimkan 60 orang aparatur sipil negara untuk mengikuti 6 dari 10 cabang olahraga yang dipertandingkan. Reni Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menerima masukan membangun Dewan, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2022. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Paripurna ini merupakan lanjutan dari pembahasan Dewan setelah pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menyampaikan nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada tanggal 4 Juli 2023 yang lalu. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pemandangan umum terkait pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022. Saran dan masukan Dewan akan menjadi bahan pemerintah untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam mewujudkan Jambi Mantap. Gubernur menekankan pemerintah Provinsi Jambi akan secara resmi menjawab dengan baik seluruh saran dan masukan Dewan yang sudah disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi. Jawaban ini sebagai bentuk kinerja pemerintah dalam menghadirkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Intinya antara Dewan dan pemerintah satu kesatuan. Ada yang ragu Dewan, mungkin juga melihat perkembangan dinamika lapangan yang perlu besok cross-check kepada pemerintah. Besok pemerintah akan jawab nanti agar nanti jadi kesamaan paham dan pandangan terhadap dengan laporan APBD kita, ya. Dan kan ada juga tadi Dewan informasi yang masuk ke Dewan, misalnya kan contoh PPK. Nah kan PPK itu sebelum ada tindak lanjutnya pemeriksaan itu, maka tidak ada jaminan itu bisa WTP, pasti itu.
Pada rapat paripurna tersebut, 9 fraksi DPRD Provinsi Jambi secara bergantian menyampaikan pandangan umum yang ditujukan untuk memberikan saran maupun masukan terhadap peran Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecamatan Marosebo. Atas kejadian tersebut, penjabat Bupati menghimbau warga agar berhati-hati menggunakan aliran listrik dan memastikan api telah dimatikan saat meninggalkan rumah. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah kebakaran di RT 01 Desa Bakung, Kecamatan Marosebo. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah meninjau rumah warga yang telah hangus terbakar dan mendengar keterangan dari pemilik rumah penyebab atas kebakaran yang terjadi pada Kamis sore lalu. Dalam kunjungannya pada Senin siang, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah memberikan bantuan sosial berupa makanan siap saji dan peralatan seperti kasur, selimut, dan lainnya. Selain itu, PJ Bupati juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada para korban. Orang nomor 1 di Bumi Sailun Salimbai tersebut berkomitmen untuk terus memperhatikan masyarakatnya terutama yang sedang tertimpa musibah, baik itu berupa ketersediaan logistik, tempat tinggal, pakaian yang layak dan memastikan kesehatan keluarga yang tertimpa musibah, serta membantu korban agar menerima bantuan bedah rumah. Memberikan semangat kepada Bapak yang sekarang sedang berduka. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ke depan jangan lagi terulang kembali. Yang kedua, pemerintah harus hadir di saat masyarakat membutuhkan. Ini bukti bahwa kami hadir. Walaupun bantuan yang kami berikan ini tidak sesuai dengan keinginan, tapi inilah yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi korban dan menjadi contoh bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ketika ada kejadian yang sifatnya membutuhkan pertolongan. Kita dibukakan ruang untuk berbuat baik, berbuatlah baik sesama manusia. Penyebab dari kebakaran ini diduga berasal dari puntung kayu yang telah digunakan untuk masak dan menjalar hingga melahap 98% bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu. Atas kejadian tersebut ditaksir korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menghimbau warga untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan aliran listrik dan dapat memastikan bahwa api telah mati saat meninggalkan rumah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara selain berkomitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah juga berkomitmen untuk bisa memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Setelah memberikan bantuan kepada korban kebakaran, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah meninjau puskesmas pembantu di Desa Bakung. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah berkomitmen akan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama pada bidang kesehatan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti infrastruktur bangunan puskesmas dan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui tenaga kesehatan dan bidan yang profesional. PJ Bupati menegaskan pada tahun 2023, semua gedung puskesmas dan puskesmas pembantu akan dilakukan perbaikan, baik yang kategori ringan hingga berat. Ya memang kondisinya masih bagus, tapi harus kita lakukan rehab. Dan tahun anggaran 2023 ini, seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi itu kita lakukan rehab sesuai dengan jenjangnya. Ada yang rehab ringan, ada yang rehab berat, agar nanti fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Usai meninjau fasilitas bangunan di puskesmas pembantu, Bahyuni Deliansyah juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan keluarga dengan hidup yang bersih dan memenuhi asupan gizi, terutama kepada anak. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi. DPRD setujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Bungo
dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2022. Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, setelah Ranperda disepakati oleh DPRD Bungo, pemerintah Kabupaten Bungo percaya bahwa kesepahaman dalam pemikiran bersama dalam rangka pemajuan Kabupaten Bungo akan membawa manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Bungo ke depan, sesuai dengan visi misi Bungo Maju dan Sejahtera atau Bungo Master. Kita hadir dalam kegiatan rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengar kata akhir fraksi DPRD tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2022. Tadi sangat banyak masukan, saran, input pada kita terkait dengan bagaimana ke depan. Soal PAD juga tadi ada saran agar kita juga mengoptimalkan potensi yang kita miliki agar PAD kita meningkat. Yang kedua, dalam hal pengelolaan keuangan daerah juga tetap berprinsip akuntabilitas juga transparansi. Itu yang tadi disampaikan fraksi menjadi atensi buat kami untuk kita tindak lanjuti. Dan jelas kita berharap mudah-mudahan nanti sudah di Perda hari ini, berikutnya kita juga akan melaksanakan pembahasan APBD perubahan 2003 dan juga APBD 2024. Sementara itu dari rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2022 tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen antara Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto dan Wakil Ketua 1 Jumiwan Akuza. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain untuk menjalankan program pemerintah, pengukuhan Ketua RT di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi juga bertujuan sebagai perpanjangan tangan pemerintah ke masyarakat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengukuhkan forum komunikasi seluruh Ketua RT di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo pada Senin siang kemarin. Sebanyak 17 orang Ketua RT dikukuhkan untuk periode 2023 hingga 2025 di Aula Panti Asuhan Darul Aitam. Pengukuhan bertujuan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat, serta menampung aspirasi dari masyarakat untuk menyampaikannya ke pemerintah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, di bawah pimpinan Lurah Beliung, kawasan tersebut merupakan contoh bagi kelurahan lain di Kota Jambi karena menjadi tempat yang berhasil dalam menanggulangi COVID-19 serta kawasan restoratif justice dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Diharapkan selain menjadi perpanjangan tangan pemerintah, FKRT ini juga dapat menjalankan program pemerintah, diantaranya adalah keamanan lingkungan dan kampung Bantar. Saya sangat bersyukur dan berbahagia sekali karena hadir dalam kegiatan pengukuhan para ketua RT, ada 17 RT di Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru. Karena Kelurahan Beliung ini banyak prestasinya. Tentu prestasi ini tidak bisa sendirian, dukungan dari semua pihak termasuk seluruh ketua RT. Yang unik dari pengukuhan ini juga langsung didampingi oleh para istrinya, ikut berdiri bersama. Ini menunjukkan dedikasi dan loyalitas dukungan dari para istri untuk kesuksesan para ketua RT menjalankan tugas. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menambahkan, FKRT dibuat atas dasar Perda nomor 14 tahun 2021 tentang pembentukan forum komunikasi rukun tetangga tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai merah di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan 2 pekan pasca Hari Raya Idul Adha. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 2 pekan pasca Idul Adha, harga cabai merah di Kabupaten Kerinci merangkak naik. Kenaikan harga disebabkan karena kurangnya pasokan dari petani. Berdasarkan pantauan harga hasil pertanian di Kabupaten Kerinci, harga cabai merah kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan pada Hari Raya Idul Adha yang lalu.
Harga cabai merah di tingkat petani pada saat Hari Raya Idul Adha dijual di angka Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Namun saat ini harga cabai merah naik menjadi Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Salah seorang petani cabai, Muhammad Dona, mengatakan kenaikan harga cabai merah sudah terjadi sejak 2 pekan yang lalu, dipicu oleh kurangnya pasokan cabai dari para petani akibat dari banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Harga cabai sekarang setelah Hari Raya Idul Adha itu harga sudah ada peningkatan mencapai 20, berkisar antara 25. Dan juga sebelum Hari Raya Idul Adha itu harga cabai belum stabil. Itu berkisar harganya sekitar 5.000, 6.000. Meski harga cabai merah mengalami kenaikan, namun diakui oleh pedagang daya beli masyarakat masih stabil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pasca Hari Raya Idul Adha, harga kubis atau sayur kol di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Dan hal ini dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan kubis dari para petani. Pasca Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga kubis atau sayur kol di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Sebelumnya harga kubis dijual Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya, namun kini turun menjadi Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogramnya. Menurunnya harga kubis dipengaruhi oleh banyaknya para petani yang memasuki masa panen yang mengakibatkan menumpuknya pasokan kubis, namun tidak diikuti oleh daya beli masyarakat yang tinggi. Salah seorang petani kubis, Dodi Chandra, mengatakan harga kubis berangsur mengalami penurunan sepekan pasca Idul Adha. Sebelum Hari Raya Idul Adha 4.000, 3,5 kisarannya. Setelah Hari Raya Idul Adha ini? Sekitar 2.000, 2,5 kisaran. Harapannya untuk kedepannya ya paling murah di kisaran angka 3.000 sesuai dengan biaya operasional, pupuk dan obat. Turunnya harga sayur kubis ini juga membuat para petani mengeluh karena harga kubis saat ini tidak seimbang dengan biaya perawatan tanaman kubis yang dikeluarkan oleh para petani, seperti harga pupuk dan obat-obatan yang masih tinggi dan juga membuat para petani terancam merugi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, curah hujan di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan selama periode musim kemarau di tahun ini. Prediksi BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, mulai akhir bulan Juli hingga September tahun 2023, curah hujan akan semakin rendah. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Ibnu Sulistiono, mengatakan wilayah Provinsi Jambi akan mengalami curah hujan yang semakin rendah selama periode musim kemarau. Kondisi ini disebabkan oleh fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi bersamaan pada akhir bulan Juli hingga bulan September mendatang. Bahkan sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal, lebih kering dari kondisi normal. Dengan rendahnya curah hujan rendah ini diharapkan dapat segera diantisipasi oleh semua pihak untuk menghindari dari dampak terburuk kemarau yang sangat ekstrim. Perlu diwaspadai bahwa BMKG sudah memperkirakan awal dan puncak musim kemarau, khususnya di Provinsi Jambi perlu mulai diwaspadai pada pertengahan Juli sampai akhir Juli dan sampai bulan Agustus September 2023 itu memiliki ataupun diperkirakan mendapat curah hujan yang rendah. Ditambah dengan sifat hujan dari normal hingga bawah normal. Dampak dari rendahnya curah hujan, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh karena suhu panas akan meningkat dari sebelumnya. Selain itu juga dapat menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar karena dengan panasnya cuaca yang menyebabkan kekeringan dapat menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Dadang Suryanto, salah seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi gagal bayar di Bank Jambi, kembali dipersidangkan. Dan pada sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengarkan jawaban dari Kejati Jambi selaku pihak termohon. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Dadang Suryanto, salah seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi gagal bayar di Bank Jambi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin siang. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Rio Destrado itu beragendakan penyampaian jawaban dari Kejaksaan Tinggi Jambi selaku pihak termohon. Dalam persidangan, Tito yang mewakili Kejati Jambi menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak perlu diberikan secara tertulis saat melakukan pemeriksaan terhadap DS sebagai saksi. Namun penyidik sudah mengirimkan tembusan SPDP kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, kuasa hukum DS, Riso Hutagalo, mengatakan dari bukti yang dipersidangkan ditemukan bahwa penyidik tidak memberikan SPDP kepada kliennya dan penyidik seharusnya memberikan SPDP itu ke kliennya. Jadi sidang hari ini adalah jawaban dari termohon, yaitu Kejaksaan Tinggi Jambi, di mana dibacakan pada pokoknya, ya. Namun di sana kami memberikan catatan bahwa jawaban termohon itu dengan lugas mengakui bahwa mereka dalam penyidikan tidak memberikan SPDP kepada klien kami. Sementara itu, sidang kembali digelar di hari Selasa dengan agenda mengajukan bukti surat dari pemohon dan termohon serta dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam hal ini, pemohon akan menghadirkan ahli dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sedangkan ahli dari pihak termohon akan menghadirkan 2 ahli, yakni ahli keuangan negara dan ahli perhitungan kerugian negara dan ahli pidana. Asar, TVRI Jambi melaporkan.